Oke, kembali dengan tes media. Ini adalah lanjutan dari penalaran kuantitatif kedua part kelima. Itu kita lanjut nomor 12, 13, 14, 15. Itu yang akan kita bahas di part ini. Lanjut ya ke nomor 12, dimana jika panjang QT sama dengan panjang TU dan panjang UR itu sama dengan 6 cm. Oke, kita masukkan datanya dulu. QT itu 6 cm, 6 cm, ini 6 cm. Dan panjang SW, WV, dan VR itu 4 cm. Oke, kita tulis ini 4 cm, 4 cm, 4 cm. Maka luas daerah yang diarsir adalah, yang diarsir coba kita identifikasi dulu, yaitu PTU ya, segitiga PTU, dan di hasil berikutnya adalah PWV ini. Coba kita identifikasi yang pertama dulu ya, PTU. Segitiga PTU ini rupanya itu bagian dari segitiga dari PQU. PQU, ya kan? Bagiannya itu bisa kita daplore dengan cara dikurangi dengan segitiga PQT. Nah, ini PQT ya. Oke, coba berarti kita bisa tahu nih, untuk mencari luas segitiga PTU itu sama dengan luas segitiga PQU dikurang luas segitiga PQT. Sehingga kita masukkan datanya. Ini kalau segitiga itu kan setengah alas. Alasnya dari segitiga PQ itu adalah QU ya. QU panjangnya PQ dikurang luas segitiga itu kan setengah alas dari PQT. Alasnya adalah QT, panjangnya PQ. Sehingga kita masukkan datanya, setengah QU itu Q ke U. Q ke U itu berapa nih? 12 ya. PQ ini panjangnya berarti 444, itu 12 juga. Dikurang setengah QT. QT tadi 6, PQ tadi 12. Oke, yang sama kita keluarkan. Berarti ini 12 per 2 ya. Oke, sama. Kali ini 12 dikurang 6. Ini amsyong 6, 12 kurang 6 atau 6, sehingga ketahuan 36 cm persegi. Oke, sekarang kita cari luas segitiga PWV dengan cara yang sama. Kalau kita identifikasi, segitiga PWV itu bagian dari segitiga PSP, ya kan? Nah, bagian kan, sebagiannya itu bisa kita peroleh dengan cara PSP dikurangi segitiga PSW. Ya kan? Sehingga kita bisa dengan cara yang sama, luas segitiga PWV itu bisa diperoleh dengan cara luas segitiga PSV dikurang luas segitiga PSW. Ini sama konsepnya, yaitu luas persegitiga itu setengah alas kali tinggi. Dari PSP, alasnya itu SP ya, sedangkan tingginya PS, dikurang setengah dari SW alasnya dan tingginya PS. Setengah SP itu ini ya, SP itu 4 tambah 4 jadi 8. PS, nah PS itu ini berarti nih, PS yaitu 6 berarti 18 ya, dikurang setengah SW itu 4, PS itu 18.
Yang sama kita keluarkan, berarti ini setengah kita keluarkan, 18 kita keluarkan. Jadi 8 dikurang 4. Amsyong ini 9, 8 kurang 4 9. Jadi sama 36 cm persegi. Dikarenakan diminta itu apa tadi? Luas daerah yang diarsir. Ada 2 kan yang diarsir nih, sehingga kita jumlahkan aja ini. Kita jumlahkan sehingga nilainya 72 cm persegi. Oke, ada 72 cm persegi. Oke, lanjut nomor 13. 5 tahun lalu usia Denny N kali usia Indah. Tahun ini jika usia Denny adalah 19 tahun, maka usia Indah adalah di sini kita mesti tahu cara pemodelan namanya ya. Pemodelan untuk soal ini. Kata kuncinya di sini, kata kuncinya 5 tahun lalu usia Denny usia N kali usia Indah. Berarti coba kita buat pemodelan. 5 tahun lalu berarti D itu anggap Denny. Ini ya D. Indah itu kita anggap I ya. Ini I D. Dan ini adalah I kita anggapnya. Berarti kalau 5 tahun lalu D min 5 sama dengan N kali usia Indah. N dikali I min 5. Dimana tahun ini usia Denny 19 tahun. Kita dimasukin D nya 19. Jadi 19 min 5 sama dengan N I min 5. Gitu kan? Ini mudah ya. 19 kurang 5 berapa? 14. Sama dengan N I min 5. Ditanyakan I kan? Berarti ini 14 per N sama dengan I min 5. Pindah ruas berarti 14 per N ditambah 5 sama dengan I. Oke, ini konsepnya pemodelannya. Ada nggak ya? Oke, jawabannya adalah C. Isi ya. Oke, kita lanjut nomor 14. Jika X memenuhi persamaan 3 pangkat X plus 2 min 3X sama dengan 32, maka nilai 45 pangkat X per 5X min 1 sama dengan. Oke, di sini tentang eksponen ya. Ini kita akan review dulu tentang eksponen. Oke, kalau eksponen ini ingat-ingatlah sifat-sifat dari eksponen. Yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka ini menjadi A pangkat M plus N. Ingat, mesti sama ya. Basicnya mesti sama. Yang kedua, jika ada A pangkat M per A pangkat N, maka ini berlaku A M min N. Yang ketiga, jika ada A pangkat M dikali pangkat N, maka ini berlaku A M dikali N. Jika ada A dikali B pangkat M, maka ini berlaku A pangkat M kali B pangkat M. Gitu ya. Yang kelima, jika ada A pangkat min M, maka ini berlaku 1 per A pangkat M. Dan keenam, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, kurang lebih ini untuk review sifat-sifat dari eksponen untuk membahas nomor ini. Kembali ke soal, di mana ada 3 pangkat X ditambah 2 min 3 pangkat X sama dengan 32. Coba perhatikan, ini basicnya adalah angka 3. Maka dibuat caranya supaya basicnya semua angka 3 semua. Berarti kalau kita rubah ini, kita ganti 3 pangkat X ditambah ini setara dengan ini ya, poin nomor 1. Kalau ditambah, itu sama aja A pangkat. Nah, berarti ini 3 juga, 3 pangkat 2 min 3 pangkat X sama dengan 32.
Nah, di sini ada 3 pangkat X, ya kan? Di sini ada 3 pangkat X, maka kita bisa keluarkan 3 pangkat X-nya. Berarti 3 pangkat X setara dengan 3 pangkat 2 adalah 9 dikurang 1 kan ya? Sama dengan 32. Sehingga 3 pangkat X dikali 8 sama dengan 32. 3 pangkat X sama dengan 32 dibagi 8. Sehingga diperoleh 3 pangkat X sama dengan 4. Nah, ini baru 3 pangkat X ya. Sedangkan yang diminta itu adalah 45 pangkat X per 5 pangkat X min 1. Nah, sedangkan di sini 45 nggak ada pangkat 3 pangkat X, maka kita rubah dulu nih. Sebisa mungkin ke dalam bentuk ini ya. Yuk, kita uraikan. 45 itu kan perkalian 9 kali 5 ya. Berarti ini kita tulis 9 dikali 5 dipangkatkan X per, kita sederhanakan, ini sama aja 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1 kan gitu ya. Sama. Berarti kita lanjutin lagi. Nah, 9 itu kan 3 pangkat 2. Kita ganti ini 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat X per 5 pangkat X kali 5 pangkat min 1. Kita lanjutkan. Berarti ini adalah 3. X masukin 3 2X dikali 5X per 5X. 5 pangkat X ya ini. Dikali 5 pangkat X. Karena 5 pangkat min 1 ini sama aja 5 di atas. Dikalikan ke atas kan ya. Berarti ini bisa dicoret. Amsyong. Oke, kita sederhanakin. Di soal itu diketahui 3 pangkat X adalah 4, sehingga kita ganti 3 pangkat X ini bisa kita ganti jadi gini dikali 5. 3 pangkat X itu adalah 4 kan ya. 4 dikuadratkan dikali 5 berarti sama dengan 16 dikali 5. 16 kali 5 itu adalah 80. Oke. Ada nggak nih 80? Oke, ada ya. Jawabannya D. Oke. Lanjut nomor 15. Ini nomor terakhir di part 5 ini ya. Diketahui sistem persamaan 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Kemudian 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Maka nilai 1 per X ditambah 1 per Y adalah, opsinya ini semua dalam bentuk log ya. Berarti ini soal pembahasan tentang log. Sebelum itu kita akan bahas dulu tentang sifat-sifat log dulu nih. Seperti hanya eksponen, ini log juga ada sifat-sifatnya, sifat-sifat logaritma. Ini adalah salah satu poin utama dalam mengerjakannya. Mesti paham dulu, kurang lebih ada 7. Kita tulis sifat logaritma. Oke. Jika misalkan ini rumus A pangkat X sama dengan M, atau ulangi ya. Ini biasa A pangkat M deh. A pangkat M sama dengan X, ini bisa diganti menjadi dalam bentuk log, itu A log X sama dengan M. 1. Kedua, jika A log 1 itu sama dengan 0 dan A log A itu sama dengan 1. Yang ketiga, yaitu jika A log X ditambah A log Y, ini bisa diganti menjadi A log X kali Y dengan syarat basis sama. Apa yang sama? Nah ini, lihat ini Pak, A ya, masih sama. Yang keempat, jika A log X min A log Y, ini bisa kita ganti jadi A log X per Y. Konsepnya sama ya, dengan syarat
basis sama. Yaitu sama apa? Ininya sama A. Yang kelima, A log X. Ini kita bisa ganti menjadi C log X per C log A. Bisa nih ya. Jadi dengan syarat ini mesti dibuat basis C-nya sama. Jadi A log X bisa kita ganti jadi C log X per C log A. Oke. Ada lagi. Yang keenam, misalkan A log X, ini bisa kita ganti menjadi 1 per, jadi X log A. Itu ya. Terus yang ketujuh, jika A pangkat M log X pangkat N, ini bisa kita ganti jadi N per M A log X. Itu ya. Jadi yang dipangkatin di ke atas ini jadi per gitu. Yang ke-8 ada 8 ya, 8. Ini jika A pangkat A log X, maka itu sama dengan X hasilnya. Kita kembali ke bentuk persamaan, di mana di sini ada dua sistem persamaan ya. Pasti ada berkesinambungan. Dia di 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y itu sama dengan 6. Kemudian ada lagi 4 pangkat X per Y itu sama dengan 5. Oke, dari sini ingat syarat dari logaritma itu mesti basisnya dibuat sama kalau dibuat log ya. Kayak 6.3 ataupun 0.4. Ini kita buat bentuknya sama. Berarti ini 4 pangkat X, 5 pangkat Y. Masih beda kan? Berarti kita bisa cari dari data yang ini nih. Ini bisa kita sederhanakan. Ini pangkat X itu setara dengan 5 pangkat Y. Oke. Sehingga ini bisa kita substitusi ke sini. Sehingga kita misalkan anggap 4X sama 5Y. Jadi ini bisa menjadi 5 pangkat Y ditambah 5 pangkat Y itu sama dengan 6. Berarti ini berapa? 2 kali 5 pangkat Y sama dengan 6. Ya kan? Atau 5 pangkat Y itu sama dengan 3. Atau istilahnya kalau dalam bentuk C tadi kan 5 log 3 itu sama dengan Y. Oke. Dapat nih Y-nya. Sekarang hal yang sama untuk yang X. Berarti sekarang kita ganti 5Y-nya. 4 pangkat X ditambah 4 pangkat X sama dengan 6. Berarti ini 2, 4 pangkat X sama dengan 6. 4 pangkat X ini sama dengan berapa? 3. Jadi kita ganti dalam bentuk log. 4 log 3 itu sama dengan X. Ini kan dari sini ke sini ya, itu gunakan sifat nomor 1 ya. Oke. Di soal dimintanya adalah apa? 1 per X ditambah 1 per Y. Oke. Kita selesaikan. Maka 1 per X ditambah 1 per Y itu sama dengan, gimana caranya nih supaya menjadi 1 per X 1 per Y? Ya, kita masukin aja dulu. Berarti 1 per X itu apa? 4 log 3 ditambah 1 per Y 1 per 5 log 3. Supaya ini sama, supaya pangkatnya 3, jadi kita tukar, jadi bisa jadi 1 per 1 3 log 4 ditambah 1 per 1 3 log 5, atau bisa kita rubah menjadi 3 log 4 ditambah 3 log 5. Nah, sama-sama 3 kan depannya nih basisnya, berarti bisa kita kali 3 log 20 ya. Ada nggak 3 log 20? Oke, ada. Jawabannya adalah B. Oke, sekian ya untuk penalaran kuantitatif kedua part kelima.